ada perubahan yang sepele, menurut kita sepele, tapi itu harus kita sensitif, pasti ada sesuatu. Nah, yang tadi kalau sampai tanyakan, ingat ya teman-teman gitu ya, bahwa dulu orang tua kita itu, bapak ibu kita itu berusaha mati-matian untuk memberikan sesuatu nasi ke anak-anaknya. Makanya tidak heran dulu ada orang tua yang anaknya 5, anaknya 6, anaknya 7 itu jadi semua. Maksudnya di dunia ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi polisi mungkin gitu ya. Ada yang pokoknya itu karena apa? Makanan yang masuk ke kita itu makanan yang halal dan berkah. Ya, setelah ya, misalnya gitu ya, setelah kita besar, setelah kita dewasa, kita bekerja nggak tahu ilmunya, kita bekerja atau membuat usaha yang tidak halal, bekerja di tempat yang tidak halal atau punya usaha yang tidak halal, emang berhasil di dunia. Rezeki kita banyak, uang kita banyak ya. Akhirnya kita memberikan ke orang tua kita, ya dalam tanda kutip membalas budi lah. Nah, tapi dengan tidak sadar kita memberikan hasil hasil kerja atau hasil usaha kita masuk ke ibu kita, ke bapak kita itu sesuatu yang enggak Halal. tidak halal atau tidak berkah. Itu bertolak belakang dengan apa yang diberikan orang tua ke kita waktu kita kecil. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di talk show ini ya. Ini kita kedatangan tamu. Gala mau ngobrol sama salah seorang tamu ya spesial nih. Kita langsung saja undang Ayah. Masya Allah. Gimana sih ya, udah ditungguin? Ini udah kopi udah habis loh. Ditungguin dari tadi baru dateng. Ya Habis sholat isya. Sholat isya ya. Gimana kak? Iya, kita mau ngobrol sedikit sebentar ya. Oke, sebentar aja ya. Ini- Kayaknya udah malam gitu. Iya, udah habis juga kopinya. Oke. Ini kopi ya buat saya. Iya. Nah, spesial buat Ayah kita pesenin. Baik. Jadi gini ya. Dalam mau nanya nih. Awal mula Ayah hijrah dari Ayah kan ini udah apa namanya resign ya, udah resign dari salah satu perusahaan yang gajinya tuh udah lumayan oke nih buat hidupin keluarga, udah lumayan. Iya. Tapi hijrah ya, dan resign dari perusahaan tersebut tuh gimana ceritanya gitu. Oke. Ya, bismillah. Ya Gala, jadi ayah itu belum lama resign. Jadi ayah tuh saat sebelumnya bekerja di suatu bank, suatu lembaga keuangan ribawi. Gitu. Seperti itu. Jadi selama 21 tahun. 21 tahun loh, lama loh, 21 tahun gitu kan. Jadi ya kenapa ayah hijrah? Ya karena ayah sudah mengaji ya, ngaji, mencari ilmu, mendalami ilmu agama yang lebih baik. Ternyata selama ini ayah itu kok salah bekerja di tempat yang memang tidak sesuai dengan syariah maksudnya. Kenapa ayah hijrah? Eh, Ya mungkin Allah sudah memberikan hidayah ke ayah. Tapi ingat bahwa hidayah itu dicari. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi ayah sudah bertahun-tahun, beberapa tahun ini berusaha ngaji, taklim, pengajian, ayah memantapkan hati untuk resign. Emang sih bukan sesuatu yang pergolakan berat ya. Karena sudah gaji lumayan gitu kan, fasilitas ada, rumah ada, dikasih perusahaan, mobil operasional ada gitu. Jadi tetapi ayah melihat itu kok selama ini kok nggak berkah. Jadi namanya rezeki itu bukan hanya sebatas melulu nominal jumlah, tapi keberkahan ada di situ. Saya ngeliat kok setiap gajian cuma buat anak kesana senang kok nggak ada keberkahan di itu. Itu sih kenapa saya hijrah seperti itu. Oke. Oh iya, ini setelah hijrah nih, ada nggak plan-plan selanjutnya nih setelah hijrah mau ngapain gitu? Ya, Iya. mau nanya itu juga sini penasaran banget gitu kalau. Ya kalau planning sih
memang terbersit ada ya. Tapi gini ya, mungkin sebelum ayah menjawab itu ya kan. Jadi hijrah itu dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Iya. Seperti itu ya. Rasulullah juga hijrah itu dari kota Makkah ke Madinah, dari lingkungan yang tidak baik menjadi ke lingkungan yang lebih baik. Bisa juga dari pekerjaan yang tidak baik menjadi yang lebih baik, gitu kan. Gitu kan. Jadi ketika sudah ada panggilan hijrah, jangan nunggu aku harus punya planning dulu baru hijrah itu kelamaan karena umur gak ada yang tahu kan. Siapa tahu Allah memanggil kita di saat kita belum hijrah gitu. Jadi jangan wah aku harus punya ini dulu mantap baru hijrah. Nah, tapi kalau sudah ada panggilan nanti berhijrahlah kalau Allah itu juga menjanjikan bahwa Allah akan mengganti lebih baik dari yang sebelumnya. Mengganti lebih baik itu bukan hanya di dunia gitu kan. Jangan berharap aku sudah hijrah kok Allah tidak memberikan yang lebih baik, enggak. Jadi lebih baik itu bisa berarti lebih baik di akhirat seperti itu. Kalau untuk planningnya Allah juga Allah ayah juga lagi berusaha menata lagi planningnya apa ya, mungkin karena sebelumnya sudah ada usaha kecil membuat tas-tas seperti ini tuh. Wow. Ya lagi produksi tas seperti ini, tas kulit ya, ayah kan berusaha fokus ke situ gitu saat ini gitu sih. Iya. Soalnya nih anak selama ngobrol sama Ayah ini penasaran banget nih sama tas ini. Cakep banget, masya Allah ya. Lihat-lihat nih, naksir juga sama tas ini. Oh ya, ini udah mau malam ya. Terakhir aja nih, singkat aja. Gara tuh mau nanya ya. Kan ada nih orang-orang zaman sekarang. Iya. Ya, dia punya orang tua. Dulu orang tuanya tuh memberikan nasi gitu ya, makanan, rezeki dari apa nih ada backsoundnya nih anak edit aja ya. Aman, ini bisa kok, nggak terlalu masuk di mic. Tadi nggak ada loh backsoundnya. Ya itu gimana, terusin Ya. terusin. Dia orang tuanya zaman dulu berjuang demi apa namanya memberi rezeki yang halal. Tapi justru ketika anaknya sudah dewasa, sudah sukses ya, ingin membalas budi apapun yang diberikan oleh orang tuanya, tapi justru dia nggak nyadar gitu. Misalkan dia kerja di mungkin kerja yang kurang halal gitu, kurang berkah, terus dia memberi rezeki dari apa Orang tua iya dari apa namanya hasil. hasil kerja yang kurang berkah itu ke orang tuanya. Nah itu efek-efeknya apa sih gitu? Ya efeknya ya, ayah pernah mengikuti kajian seperti ini. Jadi kalau zaman-zaman ulama dulu, ulama salaf, ulama-ulama dahulu itu bahkan ya ada perubahan, bukan bukannya perubahan sifat manusia, perubahan tikus. Tahu-tahu ada tikus di rumah, biasanya nggak ada tikus. Kalau rumahnya tahu-tahu bocor dan sebagainya, itu adalah satu peringatan dari Allah. Intinya gini, ada perubahan yang sepele, menurut kita sepele, tapi itu harus kita sensitif, pasti ada sesuatu. Nah, yang seperti tadi kalau sampai tanyakan, ingat ya teman-teman gitu ya, bahwa dulu orang tua kita itu, bapak ibu kita itu berusaha mati-matian untuk memberikan sesuatu nasi ke anak-anaknya. Makanya tidak heran dulu ada orang tua yang anaknya 5, anaknya 6, anaknya 7 itu jadi semua. Maksudnya di dunia ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi polisi mungkin gitu ya, ada yang pokoknya itu karena apa? Makanan yang masuk ke kita itu makanan yang halal dan berkah. Ya, setelah ya, misalnya gitu ya, setelah kita besar, setelah kita dewasa, kita bekerja nggak tahu ilmunya, kita bekerja atau membuat usaha yang tidak halal, bekerja di tempat yang tidak halal atau punya usaha yang tidak halal, emang berhasil di dunia. Rezeki kita banyak, uang kita banyak ya. Akhirnya kita memberikan ke orang tua kita, ya dalam tanda kutip membalas budi lah. Nah, tapi dengan tidak sadar kita memberikan hasil hasil kerja atau hasil usaha kita masuk ke ibu kita, ke bapak kita itu sesuatu yang enggak Halal. tidak halal atau tidak berkah. Itu bertolak belakang dengan apa yang diberikan orang tua ke kita waktu kita kecil. Akhirnya terjadi biasanya antara kita saudara kandung kadang tidak akur, ya bertengkar. Mungkin ada perubahan sifat orang tua kita yang jadi tadinya dulu
mungkin penyayang jadi pemarah, sensitif, terus mungkin orang tua jadi sering seperti ini ya. Jangan salahkan, jangan salah. Itu pasti ada sesuatu yang masuk ke darah kita yang tidak halal gitu. Jadi hati-hati ya, mungkin teman-teman ya sebelum itu terjadi mungkin cepat-cepat hijrah gitu. Siap siap. Itu sih. Sih berarti gerakan yang dulu rukun harmonis jadi agak ada konflik-konflik dikit gitu. Nah, Iya gitu. iya. Oh ya, mungkin setelah hijrah ini ya, bener-bener hijrah, ada nggak sih kayak kesan-kesan dan pesan-pesan ini ayah sedih nggak sih hijrahnya sebenarnya? Kayak udah resign itu, sedih nggak? Ada nggak perasaan sedih nggak? Kalau sedih sih itu manusiawi ya. Iya. Rasanya campur baur. Maksudnya gini, ayah terus terang tidak sedih meninggal pekerjaan ini ya. Bahkan dulu di bank BUMN terbesar, lembaga yang besar gitu, karena sudah tahu ilmunya, ayah tidak sedih meninggalkan pekerjaan itu memang memang harus keluar gitu kan, harus kita tinggal ya, karena sedih karena mungkin pertemanan aja. Kita sudah berpuluh-puluh tahun berteman, belasan tahun berteman dengan teman sekantor, terus udah kayak saudara, tapi kita meninggalkan ya. Tapi insya Allah silaturahmi tetap jalan. Paling ya sedihnya itu sih, itu manusiawi lah, kita meninggalkan pertemanan dengan teman kantor, bukan dengan pekerjaan seperti itu. Tapi insya Allah ya nggak, sesuatu ilmunya insya Allah nggak boleh baper, nggak boleh, harus move on ya, move on insya Allah gitu. Oke, ini udah malam juga ya. Besok lagi ya, kapan-kapan. Boleh. Oke, Ini berarti pesan-pesannya jangan ini nggak dikenalin. oh iya, ingat. Berarti pesan-pesannya tuh apa? Jangan gamon, jangan gamon. Harus harus move on ya, sabar gitu. Jangan baper. Iya. Oh iya, dan ini sebenarnya tuh penasaran gitu dari podcast nih, rasanya naksir banget guys. Infoin dong nih IG-nya apa-apa kayak gitu. Oh ya, mungkin kalau tadi nanya bahwa eh, kita mungkin lagi punya usaha ini mengembangkan produksi tas kulit, dompet kulit, jaket kulit gitu, kita produksi gitu di Bali gitu. Namanya nanti di caption di sini kan, Iya, iya. namanya Nebu Official, bisa di follow. Kita juga punya produk brand baru namanya Kalber 006. Ini salah satunya gini, ini produksi UMKM handmade tapi kualitas tidak kalah dengan tas-tas yang brand-brand luar ya, Iya. yang terkenal gitu sih. Semoga menjadi ladang menjadi pembuka pintu rezeki yang halal kita. Tapi ini enak banget loh jujur nih tiba-tiba kemana-mana simpel ya. Oh pasti. Iya. Gitu. Nah guys, syukron udah mau Oke. nonton ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah pesan dulu ya. Iya, bayar dulu kopinya. Udah.